ketika Kia mencoba untuk mengingatkan Imli bahwa dia menantu tertua di rumah Rana. Jadi dialah yang berhak mengatur rumah Rana sesuai dengan adat. Akan tetapi Imli mengatakan bahwa dia tidak ingin bergantung di bawah tekanan orang tertua. Jadi dia hanya ingin hidup damai di rumah Rana. Mendengar hal itu, Kia mengerutkan keningnya berpikir bahwa dia pikir menyingkirkan Imli sangat mudah akan tetapi nyatanya sangat sulit. Sedangkan di luar, Arto meyakinkan Chini untuk pergi dari rumah Rana. Tak lama kemudian, Arto datang ke kamarnya Imli sambil membawakan Imli minum. Arto meminta maaf karena dia terlambat, akan tetapi Imli mengatakan tidak apa-apa. Sementara di luar, ketika Chini akan keluar, Kia menghentikan Chini dan mengatakan bahwa dia telah mendengar semua percakapan Arto dengannya. Chini bertanya lantas apa yang dia inginkan sekarang. Kia mengajak Chini berteman, dan akan membantunya menyingkirkan Imli dari Arto. Mendengar hal itu, Chini menyetujuinya karena dia berpikir bahwa dia akan lebih mudah untuk mendapatkan Arto. Keesokan harinya, Imli mendapatkan telepon dari editor surat kabar. Editor menyuruh Imli untuk menulis 3 puisi pada malam hari, karena para karyawan sedang cuti. Namun Imli berpikir bagaimana bisa dia menyelesaikan 3 puisi sekaligus di malam hari. Tak lama kemudian Devika dan Divya datang menemui Imli. Devika memberitahu Imli bahwa ada acara hafan di rumah nanti malam. Imli mengatakan bahwa dia akan meminta dewa untuk membantunya untuk membuat pengaturan hafan, dan bisa menyelesaikan 3 puisi. Selang beberapa waktu, Devika memberitahu Rudra bahwa ada acara hafan di rumah. Namun Rudra mengatakan bahwa dia memiliki pertemuan penting. Namun tiba-tiba saja Imli datang, dan memberitahu Devika bahwa dia mengundang keluarganya ke hafan. Mendengar hal itu, Arto merasa senang karena pasti Chini akan ikut. Sedangkan Divya, dia mengejek Imli dan menyuruh Imli untuk tidak merusak hafan dengan ketidakberuntungannya. Setelah beberapa saat, Devika menyuruh Rudra untuk tetap di rumah malam ini. Rudra menyetujuinya dan merasa khawatir Chini akan mengganggu Arto dan Imli. Rudra menyuruh Devika untuk tetap mengawasi Chini. Sementara di rumah Rator, Rupali meminum obat yang dibawa oleh pelayan, dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah Rana. Dan tiba-tiba saja, Arpita dan Sundar datang ke sana memberitahu Rupali bahwa dia tidak dapat ikut ke rumah Rana, karena dia ada pertemuan penting. Sundar mengatakan bahwa Rupali akan pergi dengan Chini. Sedangkan Chini yang sedang mengintip pun merasa bahagia, sambil mengingat bagaimana dia menukar obatnya Rupali dengan obat tidur. Dan tiba-tiba saja, Rupali merasa ngantuk dan pusing. Arpita dan Sundar menyuruh Rupali untuk beristirahat, dan biarkan Chini pergi sendiri ke rumah Rana. Tak lama kemudian, Chini datang ke sana seolah-olah tidak tahu apa-apa. Dia bertanya ada apa dengan Rupali. Rupali mengatakan dirinya sedang tidak enak badan dan berjalan ke kamarnya. Sementara di rumah Rana, Imli membuat puisi sambil bekerja. Arto melihat Imli dari kejauhan, dan merasa penasaran apa yang Imli lakukan. Arto berjalan ke arah Imli, dan dengan cepat Imli menyembunyikan buku puisinya. Arto bertanya apa yang Imli lakukan. Imli berbohong mengatakan bahwa dia sedang belajar menulis bajan. Sepupunya Arto mendengar percakapan Imli, dan mengatakan bahwa saudara laki-lakinya seorang musisi, dan istrinya seorang penyanyi banjan. Sedangkan di luar, Chini bertemu dengan Jatin. Jatin memberikan Chini hadiah, dan bertanya mengapa Chini menelponnya. Chini mengatakan bahwa dia mulai merasakan cintanya Jatin, dan akan mencoba untuk lebih serius dengannya. Jatin bertanya apakah perkataan Chini serius dari hati, dan Chini mengatakan bahwa dia serius. Jatin bertanya apa yang harus dia lakukan. Sementara Chini berpikir bahwa dia akan memanfaatkan Jatin untuk membantunya tinggal di rumah Rana. Sedangkan di rumah Rana, Imli merasa bingung bagaimana bisa dia menyelesaikan 3 puisi dengan waktu sesingkat itu. Dia kemudian masuk kamar dengan menjentikkan jarinya, dan terlihat Arto sedang memainkan musik di kamar. Arto menghentikan Imli dan menyuruhnya untuk mengulangi jentikan jarinya. Imli menurutinya dan Arto menyatukan musiknya dengan suara jarinya Imli. Arto merasa senang karena dia menemukan nada yang baru untuk musiknya, berkat bantuannya Imli. Arto berterima kasih kepada Imli karena telah membantunya. Sedangkan Imli, dia membuat puisi dari nada tersebut, dan merasa senang sambil memeluk Arto. Tak lama kemudian, Chini telah sampai di rumah Rana. Devika dan Divya menyambut Chini dan bertanya di mana Arpita, Sundar dan Rupali. Chini mengatakan bahwa Sundar dan Arpita sedang melakukan pertemuan mendesak. Sedangkan Rupali dia sedang tidak sehat. Sedangkan Kia, kini dia bertanya apakah dia sudah memiliki rencana.
Chini berkata bahwa dia telah menyiapkan semuanya. Dan tiba-tiba saja, Jatin datang ke sana dengan menyamar sebagai pendeta tua dan dikawal oleh para preman. Setelah beberapa saat, Imli menyambut Chini kemudian memeluknya. Imli kemudian pergi dari sana berniat untuk mengirim puisinya sebelum acara Hafan dimulai. Kemudian Jatin datang menghampiri Chini dan memberitahunya bahwa semua rencananya telah berjalan, dan anak buahnya telah merusak semua kendaraan di sana, termasuk jaringan ponsel semua orang, sehingga membuat semua orang tidak bisa menelpon polisi nantinya. Mendengar hal itu, Chini merasa senang dan memuji kehebatan Jatin. Sedangkan Imli, kini dia tidak bisa menemukan jaringan di ponselnya. Kemudian dia datang menghampiri Chini meminta bantuan, akan tetapi Chini mengatakan bahwa ponselnya juga hilang jaringan. Imli kemudian membacakan puisinya pada Chini, dan memberikan Chini lembaran puisinya dan meminta pendapat Chini, kemudian dia pergi dari sana. Sedangkan Chini, dengan kesal dia membuang kertas puisi tersebut, kemudian Arto mengambilnya dan bertanya, "Mengapa kamu membuang puisi yang dengan susah payah kamu buat, dan bagaimana orang bisa menghargai puisimu, jika kamu sendiri tidak bisa menghargainya?" Mendengar hal itu Chini ingin menjelaskannya, akan tetapi Arto lanjut bicara dan mengatakan, "Aku sangat mengagumi karya puisimu, dari awal bertemu saat konser hingga saat ini. Aku juga bangga bisa mencintai seorang penyair sepertimu." Mendengar hal itu, Chini menyadari bahwa Arto salah paham kepadanya, dan berpikir bahwa Chini lah yang membuat puisi bukan Imli. Arto meminta Chini untuk membacakan puisinya di acara ini, dan akan menggabungkannya dengan musiknya. Mendengar hal itu, Chini menjadi gugup karena dia tidak bisa membuat puisi sama sekali. Namun tiba-tiba saja, Shivani datang ke sana dan membuat mereka kaget. Chini kemudian dengan gugup pergi dari sana. Sedangkan Shivani mengatakan pada Arto, bahwa dia tahu Arto tidak mencintai Imli, akan tetapi Imli sekarang sudah sah menjadi istrinya, dan dia harus bisa menerima hal itu. Sementara di luar, Imli sedang mencari sinyal di area parkiran. Shivani datang ke sana dan menyuruhnya untuk berhenti berfoto selfie, dan berkonsentrasi pada pekerjaannya, sebelum orang lain merebut posisinya. Mendengar hal itu, Imli berdoa pada dewa untuk selalu membantunya. Tak lama kemudian, acara Hafan dimulai. Kia bertanya kepada Chini, apakah dia akan melakukan niat jahatnya atau hanya menonton Imli. Chini mengatakan bahwa dia telah menyiapkan semuanya. Sedangkan Arto, kini dia memberitahu semua orang bahwa Imli akan bernyanyi bajan. Mendengar hal itu, Imli gugup karena dirinya tidak bisa menyanyi. Chini yang licik semakin memanaskan Imli, dan berusaha menyuruh Imli untuk bernyanyi dan akan mempermalukannya. Imli kemudian duduk dan bersiap-siap untuk bernyanyi. Namun tiba-tiba saja, Arto memainkan suling untuk menyemangati Imli. Imli kemudian bernyanyi dengan sangat merdu, sehingga membuat semua orang bertepuk tangan untuknya. Sedangkan Chini, kini dia memberikan Jatin isyarat untuk menaburkan serbuk ke api untuk menciptakan asap, sehingga membuat para tamu batuk. Melihat hal itu, Jatin dan para preman mengambil kesempatan untuk mengambil semua perhiasan para tamu undangan. Imli melihat para preman tersebut mengambil perhiasan, dan mencoba untuk memberinya pelajaran. Namun preman tersebut mendorong Imli ke arah Arto. Arto bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Imli memberitahu Arto bahwa pendeta itu adalah palsu. Arto kemudian memukul para preman tersebut, akan tetapi para preman tersebut malah mengeroyoknya sehingga membuat Arto terpental ke arah api Hafan. Melihat hal itu, Imli menyiram api tersebut sebelum Arto jatuh ke atasnya. Kepalanya Arto terjatuh pada Hafan tersebut, kemudian Imli menyuruh Devika untuk membawa Arto pergi dari sana. Sedangkan dia berlari ke arah belakang preman tersebut untuk melawannya. Akan tetapi salah satu dari preman tersebut melempar pisau, sehingga malah mengenai tangannya Chini. Melihat hal itu, Chini berlagak kesakitan sehingga membuat semua orang mengerumuninya. Imli menangis melihat tangannya Chini, sedangkan Arto kini dia mencoba menenangkan Chini dan mencabut pisau tersebut. Sementara Shivani kini dia kembali menyalahkan Imli, dan mengatakan bahwa Imli yang telah membawa para preman tersebut. Sedangkan Imli kini dia ingin membawa Chini ke kamar, akan tetapi Chini mengambil kesempatan dan mengatakan bahwa kakinya keseleo. Melihat hal itu, Arto kemudian menggendong Chini ke kamar, dan tiba-tiba saja Rudra kembali ke rumah. Rudra melihat Arto menggendong Chini, dan Chini malah senyum ke arah Rudra, karena mengingat di mana dia menelpon Rudra dan mengatakan bahwa dia akan merusak acara Hafan untuk mendapatkan Arto. Rudra kemudian memberitahu Devika bahwa senyumnya Chini menandakan bahwa Chini lah yang telah membawa para preman tersebut ke rumah.
Sesampainya di kamar, Imli menangis membalut lukanya Chini. Sepupunya mengatakan bahwa Imli lebih sering menangis daripada Chini. Mendengar hal itu, Imli mengatakan bahwa dia akan merawat Chini sampai sembuh di rumah keluarga Rana. Akan tetapi, Rudra meminta Imli untuk keluar dan mengatakan bahwa Chini tidak bisa tinggal di rumah Rana. Imli mengatakan bahwa dia ingin merawat saudara perempuannya. Rudra mengatakan bahwa Chini perlu perawatan medis, dan dia dapat tinggal di rumah Rator, dan ada Sundar, Arpita dan juga Rupali yang akan merawatnya. Devika meyakinkan Imli dan mengatakan bahwa lebih baik Chini dibawa ke rumah sakit. Sementara Kia, kini dia masuk menemui Chini dan bertanya apa rencananya. Chini mengatakan bahwa dia akan tinggal di rumah Rana, dan akan membuat Imli keluar dari rumah Rana. Kia bertanya bagaimana jika Chini lah yang akan keluar dari sana. Chini mengatakan pasti Imli akan membelanya, akan tetapi Imli kemudian masuk dan mengatakan bahwa Chini tidak dapat tinggal di rumah Rana. Arto juga datang ke sana dan mengatakan hal yang sama. Imli mengatakan bahwa Chini akan dibawa ke rumah sakit, dan akan dibawa menggunakan mobilnya Rudra. Devika menyuruh Imli untuk menyiapkan tasnya untuk merawat Chini di rumah sakit. Mendengar hal itu, Chini merasa kesal karena rencananya gagal. Sementara di rumah Rator, Sundar menerima telepon dari Arto dan memberitahunya tentang Chini terluka. Sundar kemudian memberitahu Arpita dan Rupali. Mendengar hal itu, Rupali menangis dan menyesal karena telah meragukan Chini, dan sekarang Chini mempertaruhkan nyawanya untuk Imli. Arpita kemudian mencoba untuk menenangkan Rupali. Kembali pada Chini, kini dia berpikir bagaimana caranya dia membuat Imli keluar dari rumah Rana. Rudra kemudian sengaja menelpon dokter di depan kamarnya Chini, dan mengatakan bahwa Chini hanyalah saudara tirinya Imli, bukan asli. Chini juga hanya diam untuk sementara di rumahnya, dan tidak lama. Rudra kemudian memberitahu Chini bahwa Imli telah memesan dokter termahal di kota ini, jadi dia harus berterima kasih kepada Imli. Mendengar hal itu, Chini merasa kesal kemudian mengirim pesan kepada Jatin. Jatin menerima pesan dari Chini, dan menyuruhnya untuk segera menjemputnya dari rumah Rana, dan akan membawa uang dan perhiasan yang mereka telah rampok.